Undangan yang kami hormati, Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Kok jadi pindah? Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Penyampaian laporan pembahasan badan legislasi daerah, permintaan persetujuan dari anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. 2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 terbatas MRT Jakarta. Dan 3. Perubahan pada Perseroan terbatas Jakarta Propertindo. Dipimpin oleh Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI. 1. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. 2. Penyampaian laporan pembahasan Badan Legislasi Daerah, permintaan persetujuan dari anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta secara lisan, dan penyampaian pendapat akhir Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BUMD Perseroan Terbatas PT MRT Jakarta. 2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas PT MRT Jakarta. 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo. Sesuai laporan Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta, bahwa berdasarkan catatan kehadiran anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dari jumlah 94 orang anggota telah hadir 67 orang anggota. Dengan demikian, maka rapat paripurna ini dapat dilangsungkan, dan apabila diperlukan untuk mengambil suatu keputusan adalah merupakan keputusan yang sah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta segenap jajaran eksekutif, yang terhormat para anggota Muspida atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota dewan dan hadirin yang saya hormati. Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul kembali dalam keadaan sehat guna mengikuti rapat paripurna ini. Dan perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran
seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Sebelum kita memasuki acara pokok kita hari ini, terlebih dahulu saya atas nama segenap pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih kontingen DKI Jakarta yang meraih gelar juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional Kopopnas yang ke-12 yang baru-baru ini berlangsung di Jakarta. Selanjutnya tidak lupa juga saya ucapkan selamat kepada kafilah dan jamaah DKI Jakarta yang pada tahun ini melaksanakan ibadah haji. Semoga ibadah haji Bapak Ibu diberikan kelancaran dan pulang ke Indonesia menjadi haji yang mabrur. Amin. Rapat DPRD serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10, 11, 12, 17, 18 dan 19 Juli 2013 yang lalu telah melaksanakan reses kedua di daerah pemilihannya guna mengetahui dan menyerap aspirasi maupun harapan masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, besar harapan kami agar kiranya hasil kegiatan reses kedua ini dapat menjadi pendorong bagi eksekutif untuk mengatasi segala persoalan yang belum terselesaikan di Provinsi DKI Jakarta yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Pelaksanaan reses DPRD Provinsi DKI Jakarta dimaksud didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses. Reses dilaksanakan paling lama 6 hari kerja. Reses digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat. Setiap pelaksanaan tugas reses, anggota DPRD baik perorangan ataupun kelompok wajib membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Kemudian diteruskan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti oleh eksekutif. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan reses kedua dimaksud telah diterbitkan keputusan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 9 tahun 2013 tanggal 8 Juli 2013 mengenai pelaksanaan masa reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Selain itu telah diterbitkan pula keputusan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 23 tahun 2013 tanggal 11 September 2013 tentang pembentukan panitia penyusun inventarisasi terhadap hasil laporan reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Adapun hasil laporan panitia penyusunan inventarisasi terhadap hasil pelaksanaan reses kedua tahun anggaran 2013 tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini. Rapat DPRD dan hadirin yang saya hormati, demikian pengantar saya dalam mengawali rapat paripurna hari ini. Kini marilah kita dengarkan bersama laporan panitia penyusun inventarisasi hasil pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa persidangan tahun anggaran 2013 yang akan disampaikan oleh Saudara Hajah Neneng Hasanah SE SIP. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Panitia Penyusunan Inventarisasi terhadap hasil laporan masa reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta segenap jajaran pejabat eksekutif, rekan-rekan anggota dewan dan hadirin yang kami hormati. Mengawali penyampaian inventarisasi hasil laporan pelaksanaan reses kedua
anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini dengan acara penyampaian inventarisasi hasil laporan pelaksanaan reses kedua anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 27 Mei 2013, disepakati pelaksanaan reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 17, 18, dan 19 Juli 2013. Ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 9 tahun 2013. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan daerah perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPRD berharap inventarisasi DPRD terhadap hasil laporan pelaksanaan reses yang dilaksanakan dalam rapat paripurna ini merupakan kompilasi dari seluruh kegiatan reses kedua anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 yang disampaikan kepada pimpinan DPRD sehingga dapat memenuhi ketentuan pasal 64 ayat 6 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan daerah perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib DPRD. Inventarisasi hasil reses ini diharapkan menjadi bagian dari bottom-up planning yang berasal dari masyarakat dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat wilayah kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, maupun Jakarta Selatan, serta Kepulauan Seribu. Adapun hasil kompilasi kegiatan reses kedua anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 adalah sebagai berikut. A. Bidang pemerintahan. 1. Terkait dengan kebijakan gubernur terhadap lelang jabatan para lurah di Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap para lurah tersebut lebih aktif turun ke lapangan untuk mendengar dan mengakomodir aspirasi warga di wilayahnya. Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat dituangkan dan direalisasikan melalui program musrembang di tingkat kelurahan. 2. Guna meningkatkan sosialisasi dan menerapkan undang-undang tentang keormasan, warga meminta Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta berperan aktif membina organisasi masyarakat yang di DKI Jakarta, khususnya yang bernuansa etnik. 3. Warga DKI Jakarta mengeluhkan terjadinya pungutan liar saat membuat akte kelahiran, padahal sesuai pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan, pembuatan akte kelahiran tidak kenakan biaya dalam kurung gratis. Untuk itu, pembuatan akte kelahiran hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dapat menindak tegas petugas yang melakukan pungutan liar atau menyalahi peraturan yang ada. 4. Tindakan kriminalitas seperti narkoba, tawuran pelajar, tawuran warga, penodongan, dan pencopetan serta kejahatan di dalam mobil serta terjadinya di seluruh wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, Satpol PP DKI Jakarta perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan tokoh masyarakat untuk menertibkan keamanan hingga tingkat kelurahan dan kecamatan. 5.
Untuk mengantisipasi serta menanggulangi bencana banjir, gempa bumi dan kebakaran di pemukiman penduduk, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta hendaknya secara berkala memberikan penyuluhan sekaligus mendirikan posko pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran tersebut. 6. Warga DKI Jakarta mengeluhkan bertambahnya jumlah bangunan liar di bawah jalan layang dan jembatan sepanjang jalan tol. Untuk itu, Satpol PP pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menertibkan bangunan liar tersebut agar tidak terkesan kumuh dan kotor, sekaligus menghindari tempat preman berkumpul. B. Bidang perekonomian dan keuangan. 1. Untuk mempermudah sistem pembayaran pajak online, sudah saatnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka gerai pajak ke daerah melalui ATM di mal dan tempat umum lainnya. 2. Satpol PP hendaknya tidak bersikap apresiatif saat menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan, serta di pasar Tanah Abang. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui instansi terkait perlu menyediakan tempat alternatif pedagang PKL yang tergusur agar tetap berdagang, termasuk PKL di sekitar Tipar Cakung, Jakarta Utara. 3. Guna mengembangkan ekonomi kerakyatan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan modal dengan suku bunga rendah kepada warga yang tidak bekerja namun berniat membuka usaha. 4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui instansi kelurahan dan kecamatan bekerja sama dengan balai latihan kerja hendaknya juga memberi keterampilan dan pelatihan bagi warga yang tidak bekerja, khususnya bagi remaja yang menganggur. C. Bidang perhubungan. 1. Untuk warga DKI Jakarta mengeluhkan sering terjadinya kemacetan saat jalan berangkat dan pulang kerja di beberapa pasar tradisional dan terminal akibat banyaknya PKL yang berjualan di bahu jalan, parkir liar atau angkutan umum sembarangan ngetem. Untuk itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta perlu menambah operator untuk menertibkan kemacetan tersebut. Selain itu, Dinas Perhubungan hendaknya menertibkan kendaraan pribadi yang sembarangan parkir di bahu jalan di depan gedung sekolah, pasar tradisional, mal, serta fasilitas umum lainnya karena menyebabkan kemacetan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendaknya juga membatasi pembatasan kendaraan pribadi dan tidak hanya menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah. 3. Dinas Perhubungan DKI Jakarta hendaknya rutin melakukan sterilisasi jalur busway dari kendaraan umum secara sinergis bekerjasama dengan pihak kepolisian lalu lintas untuk mengatasi kemacetan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Selain itu, PT Transjakarta diharapkan menambah armada busway guna menambah akomodir antusias warga menggunakan busway semakin meningkat. 3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendaknya mengoptimalisasikan pelayanan transportasi publik seperti merealisasikan mass rapid transit MRT agar warga DKI Jakarta dapat beralih menggunakan transportasi publik. D. Bidang pembangunan. 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak PLN menertibkan pemanfaatan daya listrik berlebihan oleh warga karena berpotensi kebakaran. 3. 2. Warga DKI Jakarta berharap pemerintah DKI Jakarta segera merealisasikan MRT guna mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. 3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hendaknya merealisasikan program bus rembang yang belum terrealisasi untuk mempermudah aktivitas warga seperti perjalanan jalan rusak atau berlubang atau penyediaan fasilitas umum lainnya di pemukiman warga seperti di kawasan industri di Jakarta Utara sebab banyak trotoar yang melintas. 4. Pemerintah DKI Jakarta perlu menertibkan bangunan tempat tinggal yang berubah fungsi sebagai ruko atau tempat usaha lain. 5. Banyak jalan umum dan saluran air di seluruh wilayah DKI Jakarta rusak sehingga menyebabkan kemacetan dan banjir. Dinas PU Provinsi DKI Jakarta hendaknya rutin memperbaiki fasilitas umum tersebut, termasuk membangun jalan tembus ke beberapa jalur arteri dan trotoar agar kemacetan dapat terrealisasi. 6.
Warga DKI Jakarta berharap Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta menjalankan program apotik hidup seperti menanam pohon-pohonan, buah-buahan, sayur mayur guna mendukung komunitas pangan bagi warga. 7. Banyak warga DKI Jakarta belum mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membangun beberapa sumur di tingkat wilayah untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang belum tersedia. 8. Untuk mengurangi tumpukan sampah di pemukiman penduduk dan beberapa pasar impres, Dinas Kebersihan DKI Jakarta hendaknya menambah operator pengangkutan sampah, gerobak sampah, dan tempat sampah hingga tingkat RT RW sehingga menyediakan lahan untuk tempat pembuangan sampah sementara TPSS sehingga tingkat kecamatan sekaligus menyediakan mesin pengacur sampah hingga tingkat kelurahan. Selain itu, pihak kelurahan dan kecamatan juga rutin menggerakkan warga untuk kerja bakti membersihkan sampah di pemukiman penduduk, khususnya sampah yang menyumbat saluran di kali. 6. Bidang kesejahteraan sosial. 1. Banyak pasum di DKI Jakarta seperti taman kota terindikasi menjadi tempat mangkal PSK. Hendaknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui petugas Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta rutin menertibkan dan membina para PSK tersebut. 2. Warga berharap Satpol PP DKI Jakarta perlu menertibkan pelajar yang berseragam sering berkeliaran dan nongkrong di beberapa minimarket di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta hendaknya menertibkan sekaligus membina gembel dan pengemis serta pengamen agar tidak berkeliaran di jalan umum serta meresahkan keamanan dan kenyamanan pengendara dan pejalan kaki. 3. Warga DKI Jakarta berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui instansi terkait secara berkala melakukan verifikasi status tanah bagi pembangunan sekolah dasar hingga SMP, SMA, SMK agar tidak bermasalah di kemudian hari. 4. Warga DKI Jakarta menilai distribusi kartu Jakarta Pintar belum tepat sasaran karena banyak siswa miskin tidak memperoleh KJP. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta juga belum maksimal sosialisasi terkait KJP tersebut. 5. Terkait pemberlakuan kurikulum baru, Dinas Pendidikan DKI Jakarta hendaknya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pelatihan kepada para guru dan di seluruh DKI Jakarta. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah inventarisasi hasil laporan kegiatan reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna ini. Selanjutnya mengenai kompilasi hasil reses sebagaimana terlampir tidak kami bacakan, yang akan disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan masukan, evaluasi dan kajian lebih lanjut dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan RAPBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kami akhiri, perkenan kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran dalam mengikuti rapat paripurna ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 September 2013. Ketua Panitia Penyusunan Inventarisasi terhadap hasil laporan masa reses kedua DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Ketua Haji Lulung AL SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia penyusun inventarisasi hasil reses kedua yang telah menyampaikan laporannya. Laporan inventarisasi hasil reses tersebut akan disampaikan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan evaluasi dan kajian lebih lanjut sebagai masukan dalam pelaksanaan pembangunan bagi kesejahteraan warga Jakarta. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, agenda rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta berikutnya akan menyimak
hasil pembahasan perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD Perseroan Terbatas PT MRT Jakarta. Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas PT MRT Jakarta, serta perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perseroan terbatas Jakarta Propertindo. Selanjutnya, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, Dewan telah melakukan pembahasan terhadap materi agenda rapat paripurna, yaitu dari rapat pembahasan oleh Balegda dengan komisi terkait, rapat Balegda bersama eksekutif, rapat internal Balegda, dan rapat gabungan pimpinan Dewan bersama eksekutif. Sesuai dengan ketentuan pasal 85 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan penyampaian laporan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berisi proses pembahasan sebelumnya. Untuk itu, marilah kita ikuti pembahasan laporan Balegda terhadap hasil pembahasan 3 raperda dimaksud. Kepada yang terhormat Saudara Dr. Andes Perdata Tambunan SHMH, kami persilahkan. Laporan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemisahan terhadap 3 raperda. 1. Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik daerah BUMD Perseroan Terbatas PT MRT Jakarta. 2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas PT MRT Jakarta. 3. Perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada perseroan terbatas PT Jakarta Propertindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan rapat, yang saya hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan parpol Provinsi DKI Jakarta, dan rekan-rekan anggota Dewan, para pejabat eksekutif dan hadirin yang saya hormati. Mengawali acara ini, marilah kita haturkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengesahan 3 rancangan peraturan daerah, yaitu 1. Perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik daerah BUMD Perseroan Terbatas MRT Jakarta. 2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas PT MRT Jakarta, dan perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada perseroan terbatas Jakarta Propertindo. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen masyarakat dan jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menjalin kerjasama dan memberi masukan selama pembahasan, sehingga dapat terselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Perlu kami sampaikan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menerima surat dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1092/075.61 tanggal 23 Agustus 2013 hal penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada perseroan terbatas PT Jakarta Propertindo.
dan Surat Nomor 1096/075.61 tanggal 23 Agustus 2013 hal usul pembahasan 2 rancangan peraturan daerah, yaitu perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik daerah BUMD Perseroan Terbatas PT MRT Jakarta dan perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas PT MRT Jakarta. Untuk itu, Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan rapat kerja dalam rangka penetapan jadwal pembahasan terhadap 3 perubahan peraturan daerah sebagaimana tersebut di atas, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus dan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013. Dalam rapat tersebut telah disepakati mekanisme pembahasan dan pengesahan terhadap ketiga raperda tersebut. Adapun alasan hukum ketiga rancangan peraturan daerah di atas antara lain sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, dan seterusnya sesuai dengan lampiran. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, berikut saya bacakan secara singkat materi 3 rancangan peraturan daerah yang akan disahkan menjadi peraturan daerah sebagai berikut. Pertama, perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik daerah BUMD Perseroan Terbatas PT MRT Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai miniatur Indonesia yang menjadi pusat berbagai kegiatan baik pemerintahan, perekonomian, perkantoran, dan lain-lain, dengan penduduk pada siang hari lebih kurang 12,5 juta jiwa dan malam hari mencapai lebih kurang 9 juta jiwa. Hal ini tentunya memerlukan mobilitas yang sangat tinggi. Permasalahan transportasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta yang saat ini masih belum dapat teratasi karena masih terdapat kemacetan di berbagai titik di wilayah ibu kota Jakarta. Tentunya ini menjadi tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini telah melakukan berbagai kebijakan, antara lain pembangunan jalan layang non-tol dan underpass, penerapan sistem 3-in-1 pada jalan dan jam tertentu, pengaturan jam masuk sekolah dan masuk kantor, pengoperasian busway yang sudah mencapai 12 koridor, penertiban parkir dan pedagang kaki lima. Berbagai langkah tersebut telah dilaksanakan, namun masih belum dapat mengatasi beberapa titik kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu diperlukan transportasi massal mass rapid transit atau MRT. Terkait dengan MRT, bahwa kajiannya telah dilaksanakan sejak tahun 1986 atau 27 tahun yang lalu. Namun payung hukum dalam bentuk peraturan daerah dibuat pada tahun 2008. Pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta telah membuat Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT MRT Jakarta dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bahwa materi Perda Nomor 3 Tahun 2008 terdiri atas 9 bab dan 15 pasal. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa modal dasar perseroan sebesar 200 miliar rupiah. Namun saat ini akan ditingkatkan menjadi sebesar 2,4 triliun rupiah sebagai dana pendamping yang berasal dari APBD murni dari tahun anggaran 2014 sampai 2025. Di samping itu terdapat pinjaman dari pemerintah Jepang melalui GICA sebesar 125 miliar yen atau setara dengan 14,185 triliun rupiah, sehingga perda tersebut perlu direvisi. Pinjaman dari pemerintah Jepang melalui GICA, Japan International Cooperation Agency, diberikan ke pemerintah pusat, kemudian ke pemerintah daerah dengan suku bunga di bawah 1% dan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun, termasuk masa tenggang 10 tahun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan proyek MRT tahap pertama dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia sepanjang lebih kurang 16 km. Dari Lebak Bulus sampai dengan Sisingamangaraja 9,8 km dalam bentuk serupa jalan layang, dan
dari Singamangaraja sampai dengan Bundaran HI lebih kurang 5,9 km adalah dalam bentuk subway. 2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas PT MRT Jakarta. Bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas PT MRT Jakarta yang terdiri atas 4 bab dan 6 pasal. Adapun pasal yang diubah antara lain pada pasal 4 berkaitan dengan penyertaan modal daerah dari APBD tahun anggaran 2008. Hal ini karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Biaya untuk pembangunan MRT di samping berasal dari APBD murni pemerintah Provinsi DKI juga berasal dari dana hibah dan pinjaman APBN tahun anggaran 2013 sampai tahun 2025, sehingga mengalami perubahan. Dengan berubahnya Perda Nomor 3 Tahun 2008, maka secara otomatis Perda Nomor 4 Tahun 2008 juga harus diubah karena saling berkaitan. Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta diharapkan dapat mempercepat pembangunan proyek MRT sebagai alternatif transportasi massal yang cepat, aman, dan nyaman. Proyek MRT Jakarta juga mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang peremajaan di kawasan seputar area stasiun transit. 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada perseroan terbatas PT Jakarta Propertindo. Bahwa PT Jakarta Propertindo selama ini bergerak di bidang properti, energi, infrastruktur, utilitas, dan komunikasi, akan mengembangkan usahanya lagi di bidang pengelolaan air bersih sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 bahwa modal dasar PT Jakarta Propertindo ditetapkan sebesar 750 miliar rupiah. PT Jakarta Propertindo berencana akan membuat Water Treatment Plant atau WTP untuk mengolah sumber air baku di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan penambahan modal dasar pada PT Jakarta Propertindo. Hal ini tentunya harus merubah peraturan daerah tersebut, yaitu pada pasal 7 sesuai dengan kebutuhan ekspansi perusahaan ditingkatkan menjadi 2 triliun rupiah. Diharapkan dengan peningkatan modal tersebut, PT Jakarta Propertindo dapat go public serta meningkatkan kinerja yang pada akhirnya menambah kontribusi pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan bacakan maksud dan tujuan pengesahan ketiga peraturan daerah tersebut, antara lain: 1. Sebagai payung hukum PT MRT Jakarta untuk mendapatkan dana hibah. Yang kedua, dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008, maka pembangunan proyek MRT dapat segera dilaksanakan. 3. MRT sebagai moda transportasi massal yang memiliki jalur tersendiri sehingga dapat berjalan tanpa hambatan dengan memberikan rasa aman, nyaman, cepat, dan tepat waktu. 4. Untuk meningkatkan minat masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum MRT. 5. Untuk mengatasi beberapa titik kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. 6. PT Jakarta Propertindo dapat mendukung program kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di DKI Jakarta. 7. PT Jakarta Propertindo dapat memperluas bidang usahanya untuk pengelolaan air bersih dan higienis. 8. Agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat turut mengatur kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan air bersih. Saudara pimpinan dan hadirin yang saya hormati, adapun saran dan harapan dengan disahkannya ketiga peraturan daerah dimaksud antara lain: 1. Agar konstruksi fisik MRT dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 2. PT MRT Jakarta harus mengadakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait dengan telah dimulainya pembangunan proyek MRT. 3. Agar masyarakat dapat menggunakan moda transportasi MRT, diharapkan tarif MRT yang akan ditetapkan harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan DPRD Provinsi DKI Jakarta. 4. Diharapkan PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo lebih transparan pengelolaan manajemennya agar tidak terjadi penyalahgunaan dana. 5.
Jakarta Propertindo yang memiliki usaha di berbagai bidang antara lain properti, infrastruktur, dan komunikasi dapat meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah. 6. Dengan adanya akuisisi Palija oleh PT Jakarta Propertindo, maka diharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air bersih telah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. 7. Dengan bertambahnya modal diharapkan PT Jakarta Propertindo dapat mengembangkan usahanya go public, contoh membuat water treatment plant WTP. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, maka Badan Legislasi Daerah telah mengadakan berbagai rapat kerja dilaksanakan sebagai berikut. 1. Rapat paripurna DPRD terhadap ketiga raperda telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, hari Senin tanggal 2 September 2013, dan hari Kamis tanggal 5 September 2013. 2. Rapat kerja Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama komisi-komisi serta eksekutif terkait dalam rangka pembahasan 3 rancangan peraturan daerah. 3. Hari Senin tanggal 16 September tahun 2013 telah dilaksanakan rapat dengar pendapat umum RDPU untuk menerima masukan dari berbagai unsur perwakilan masyarakat DKI Jakarta. 4. Pada hari Selasa tanggal 24 September tahun 2013 diadakan rapat gabungan pimpinan DPRD bersama eksekutif dengan agenda penelitian akhir terhadap ketiga raperda tersebut di atas. Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa ketiga raperda dapat disahkan menjadi peraturan daerah pada rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas, bahwa mekanisme pembahasan tiga raperda dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai jadwal pembahasan ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengharapkan para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta kiranya dapat menyetujui ketiga raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, kami atas nama pimpinan dan anggota Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak terkait, baik pihak legislatif maupun eksekutif, serta seluruh komponen masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sehingga pembahasan ketiga rancangan peraturan daerah dimaksud dapat berjalan sesuai dengan harapan. Di samping itu, kami mohon dukungan dari hadirin sekalian agar pembahasan raperda yang akan datang, baik usulan eksekutif maupun prakarsa dewan, supaya dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir dan bersabar dalam mengikuti rapat paripurna dewan pada hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua. Amin. Jakarta 25 September 2013, Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, Insinyur Haji Tri Wisaksana MSc. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dr. Andes Perdata Tambunan SHMH yang telah menyampaikan laporannya. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah kita saksikan dan dengarkan bersama, Badan Legislasi Daerah telah menyampaikan laporannya. Apabila kita cermati, terdapat beberapa hal dinamis yang mewarnai sikap serta tanggapan dari Badan Legislasi Daerah, namun tetap dalam koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam rangka Dewan mengambil keputusan terhadap ketiga perubahan atas peraturan daerah tersebut di atas, maka sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2010 pasal 85 ayat 4 huruf A angka 2, dilakukan permintaan persetujuan dari anggota Dewan secara lesan oleh pimpinan rapat paripurna. Dalam rangka Dewan mengambil keputusan, saya ingin bertanya kepada forum rapat ini,
Apakah perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD perseroan terbatas PT MRT Jakarta dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas PT MRT Jakarta dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perseroan terbatas Jakarta Propertindo dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terima kasih. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, baru saja kita telah saksikan bersama bahwa Dewan telah menyetujui ketiga raperda yang ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat akhir Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas ketiga peraturan daerah dimaksud. Setelah itu akan dilaksanakan penyerahan peraturan daerah terhadap ketiga peraturan daerah yang telah disetujui DPRD Provinsi DKI Jakarta yang pelaksanaannya akan dipandu oleh pembawa acara. Kepada Gubernur kami persilahkan untuk menyampaikan pendapat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua, para wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para anggota DPD dan DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian laporan Badan Legislasi Daerah, permintaan persetujuan kepada anggota Dewan dan pendapat akhir Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Dan perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah pada PT Jakarta Propertindo. Eksekutif mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas perhatian dan kesungguhan dalam mencermati substansi materi ketiga rancangan peraturan daerah tersebut, sehingga hari ini persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat diberikan. Berbagai saran, komentar, dan rekomendasi Dewan yang disampaikan selama proses penyelesaian dan persetujuan ketiga rancangan peraturan daerah ini akan menjadi acuan eksekutif untuk ditindaklanjuti. Eksekutif berharap dengan disetujuinya ketiga rancangan peraturan daerah ini, Dewan secara terus-menerus melakukan pengawasan dan memberikan masukan apabila terhadap kekeliruan dalam pelaksanaan di lapangan. Ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, mengingat penting dan strategisnya percepatan pelaksanaan pembangunan kota Jakarta, perkenankan saya kembali mengajak Dewan untuk terus meningkatkan nilai-nilai semangat kemitraan antara DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini telah terbina dengan sangat baik.
Semangat kemitraan tersebut merupakan landasan utama bagi kita bersama dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan di ibu kota dan mensejahterakan warga masyarakat di DKI Jakarta. Akhirnya, sekali lagi, eksekutif menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota Dewan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan ridhonya pada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan 3 peraturan daerah dari yang terhormat Bapak Ketua DPRD kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Bapak Gubernur dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD. Semua berkat adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik di antara kita, namun juga sangat tidak terlepas dari bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam suasana yang syahdu dan khidmat ini, ya Allah, syukur dan doa kami kepadamu dapat berjalan dengan baik, lancar dan selamat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dalam menata dan memajukan kota Jakarta. Atas perhatian dan kesabaran hadirin mengikuti rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih, dan dengan mengucap alhamdulillah Rabbil alamin, rapat paripurna ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjit. Apaan sih Mas Manjit satu-satu? Biar saya masih tidur. Pak Gubernur sedikit Pak. Setuju ya. Perda ini gimana Pak? Ya, ini kan bagus sekali karena artinya MRT langsung bisa bergerak. Karena sudah jelas mengenai perubahan permudahan sudah disetujui dan lain-lain sudah setuju semuanya. Sudah tinggal lapangannya segera dilaksanakan, segera keruk, segera masuk ke dalam, selesaikan. Hanya itu aja. Fungsi pertama setelah ini langsung harus bergerak. Saya kira ini awal Oktober sudah langsung bisa gali ke bawah, ngebor ke bawah. Sudah awal Oktober saya berikan target harus sudah bisa ngebor. Jakpro, ya Jakpro, karena memang kita ingin memberikan tambahan penyertaan modal, memang harus ada perubahan perda sehingga nanti Jakpro bisa bergerak, tidak hanya urusan properti, ada yang lain yang bisa dikerjakan. Pengelolaan air bersih, komunikasi apa ini? Yang paling jatuh akan dikelola nanti oleh Jakpro. Kemudian mengenai water treatment untuk danau misalnya di Pluit atau mungkin nanti di Riau bisa diolah menjadi air bersih. Saya kira itu ya Jakpro. Kemudian juga masalah komunikasi juga bisa ditangani oleh Jakpro. Saya kira ya ada peluang dan kesempatan yang memang harus diambil sehingga BUMD ini bisa memberikan pemasukan yang lebih kepada Pemprov DKI. kedepannya BUMD yang lain. Saya kira satu. Kalau perombakan manajemen BUMD, mungkin PD Pasar Jaya. Pak, kalau perombakan manajemen BUMD supaya maksudnya kan sudah, cuma kan sumber daya manusianya masih yang lama. Oleh sebab itu
orientasinya itu harus fokus. Misalnya kayak PD Pasar Jaya, orientasinya kepada perdagangan komoditas pasar, bukan ngurusi properti. Kalau properti urusannya Jakpro, fokus bekerja sesuai dengan bidangnya core bisnisnya. Berarti yakin SDM yang lama itu dengan Ya kita lihat nanti kalau diberi target tidak memenuhi artinya nggak sanggup artinya diganti, nggak diganti artinya dicopot.